ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيب المصطفى نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Wa'adu, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah. Ya, dengan mudah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan untuk kemauan kita datang ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan juga beberapa perkara-perkara lain yang dinilai baik di dalam syariat kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bagaimana kita tahu, kita hari ini berada di dalam bulan Rabiul Awal. Dan ketika masuk bulan Rabiul Awal, maka ini adalah bulan yang tidak bisa dilepaskan dari pikiran kaum muslimin dari kisah tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari semua kisah yang kita ketahui, dari semua perjalanan Nabi yang kita ketahui, maka yang dituntut bagi kita adalah untuk bisa menunjukkan seperti apa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ditanya, apakah pian ini cinta kepada Rasul? Antum cinta sama Rasul? Cinta. Kenapa antum jadi cinta kepada Rasul? Nah, ini kadang-kadang kita susah jawabnya. Tapi kalau kita ditanya, antum cinta kepada istri antum? Cinta. Kenapa antum kok cinta kepada istri antum? Soalnya inya bungas. Soalnya inya pinter masak, ya kan? Soalnya inya begini. Yang istri ditanya, kenapa ibu cinta kepada suaminya? Soalnya laki ulun itu gagah, Ustaz. Lawan duitnya banyak, royal lagi, ya kan? Nah, itu jadikan cinta mereka. Nah, tapi ketika kita ditanya, kenapa Anda menjadi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kadang-kadang kita susah untuk menjawabnya. Kenapa kita susah untuk menjawabnya? Karena kita kurang kenal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum jadi cinta kepada istri antum, kepada anak antum, karena antum kenal. Si ibu cinta kepada suaminya, kenapa dia cinta kepada suaminya? Karena dia kenal kepada suaminya. Tapi kita susah untuk mengatakan cinta kepada Rasulullah dengan sebab apa? Kita kurang kenal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga susah bagi kita untuk mengatakan, saya cinta Nabi itu karena ini. Susah untuk kita mengatakannya, karena kita tidak menemukan apa yang akan menjadikan kita kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara sebab kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus dicintai? Yang pertama dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nikmat, nikmatul muhda, nikmat yang akan menunjukkan kita kepada hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tidak senang dengan nikmat? Antum pasti senang dengan nikmat. Antum pasti cinta dengan nikmat. Kesini tadi naik apa, Pak? Sepeda motor. Kalau sepeda motor pian terus ulun catuki pakai tukul sampai pecah semua, kira-kira pian sarik enggak? Marah. Kenapa? Karena itu nikmat yang pian punya, yang akan mengantarkan pian ke masjid dan segala macam. Tapi kenapa Rasulullah SAW kita kurang merasakan sebagai nikmat? Karena tadi Pak, kurang kenal dengan Nabi. Beliau adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang akan menjadikan diri kita ini keluar daripada kegelapan. Nikmat yang mengajarkan kepada kita, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat. Rasul yang membacakan kepada kalian itu tentang ayat-ayat Allah yang mubayyinat, yang jelas ayat-ayat tersebut. Yukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, yang akan mengeluarkan kalian daripada kegelapan menuju kepada yang terang. Kita tidak akan bisa duduk di sini, sholat subuh, bangun pagi-pagi, apalagi keluar asapnya luar biasa, sasak dada keluar ya kalau Pak. Kita tidak akan mungkin mau keluar seperti itu Pak, di waktu pagi seperti ini, kalau tidak Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita.
Dia yang mengeluarkan kita daripada kekafiran menuju kepada iman. Dia yang ajarkan kepada kita tentang tauhid, yang mengeluarkan kita daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, seandainya tidak ada beliau, kita ini mungkin hari ini masih nyembah patung, Pak. Ya kan, Indonesia bahari nyembahnya apa? Nyembah patung, roh-roh halus, ya kan, animisme dan segala macam. Mungkin kita akan seperti mereka, wal a'yadu billah. Tapi dengan sebab Nabi SAW kita mengerti tauhid. Kita mengerti sunnah, kita senang mengamalkan tauhid, kita bangga untuk menjalankan amalan-amalan di atas sunnah. Dengan sebab apa? Dengan sebab adanya Nabi SAW. Maka wajib, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia seperti Rasul SAW ini untuk dicintai. Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Rasul SAW, "In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها." Semua ini harta dunia, Pak. Bapak-bapak kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, istri-istri kita, keluarga kita, harta-harta kita, perdagangan kita yang kita takut kalau perdagangan itu menjadi rugi, dan juga rumah-rumah yang kita senangi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai semua ini mengalahkan cinta kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatarabbasu, tunggu, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan urusannya. Allah kalau sudah tahdid seperti ini, Pak, ancaman Allah seperti ini, hatta ya'ti Allahu bi amrih, pasti urusannya tidak akan enak bagi orang tersebut. Ini tentang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus cinta kepada Rasulullah, Pak. Bukan hanya kita, Pak. Benda mati itu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda mati. Begitu cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah naik ke Gunung Uhud bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Umar ibn Khattab, dan juga bersama Utsman bin Affan radhiyallahu anhum jami'an. Naik ke atas Gunung Uhud. Setelah sampai di atas Gunung Uhud, Uhud ini bergetar. Goyang Gunung Uhud ini tadi. Setelah Gunung Uhud ini goyang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uthbut ya Uhud, fa inna ma 'alaika nabiyyun was-siddiqun wasyahidan." Diam engkau wahai Uhud, karena sesungguhnya di atasmu ini ada seorang nabi, ada seorang as-siddiq, dan ada 2 orang syahid. Maka Uhud pun diam. Dikatakan oleh para ulama, kenapa dia menjadi bergerak? Karena sesungguhnya Uhud itu cinta kepada Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi mengatakan, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud ini adalah gunung. Dia mencintai kami, kata Nabi SAW, dan kami pun mencintai dia. Ini Rasulullah mengatakan. Makanya kata para ulama, dengan dalil ini dikatakan bahwasanya Uhud ini cinta kepada Rasulullah SAW, dan bergeraknya dia adalah karena saking senangnya Nabi SAW berada di atasnya. Apa cuma gunung Uhud yang cinta kepada Nabi? Tidak. Pernah dengar cerita tentang mimbarnya Rasulullah SAW? Nabi itu punya mimbar dari potongan pohon kurma. Lalu kemudian ada seorang sahabat Ansar, hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan bahwasanya kana yaqumu yaumal jum'ah ila syajarah au nakhlah. Nabi itu kalau Jumatan, mimbarnya ini pohon yang dipotong, jadi berdiri di atas pohon situ, terus Nabi khutbah. Lalu ada seseorang yang mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ala naj'alu laka mimbara?" Wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya bikinkan antum mimbar? Maka Nabi mengatakan, "In syi'tum," kalau kamu mau membikinkan mimbar, ya bikinkan saja, kata Nabi. Lalu sahabat ini tadi membikinkan mimbar untuk Nabi SAW. Setelah mimbar itu jadi diletakkan kemudian di dalam masjid. Ketika hari Jumat datang, maka Rasulullah SAW sudah tidak pakai lagi kayu yang biasa diinjak tadi. Nabi naik ke atas mimbar, dan saat Nabi SAW di atas mimbar, maka beliau mendengar suara tangisan seperti tangisannya anak bayi. Dan semua sahabat pada saat itu semuanya dengar suara ini tadi. Lalu apa yang terjadi kemudian? Nabi SAW kemudian turun dari atas mimbarnya. Lalu dikatakan di dalam riwayat tersebut bahwasanya Nabi kemudian memeluk, summa dhamma, memeluk
pohon tersebut seperti orang yang menenangkan anak kecil yang sedang menangis. Maka suara itu pun kemudian hilang. Maka dikatakan bahwasanya amma walladhi nafsi Muhammadin biyadih law lam altazimuh lama zala hakada ila yaumil qiyamah hazanan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku bersumpah demi yang jiwaku berada di tangannya, seandainya dia tidak aku dekati, tidak aku diamkan, kata Nabi SAW, niscaya suara tangisnya itu tadi akan sampai hari kiamat. Dengan sebab apa? Hazanan li Rasulillah SAW. Dengan sebab rasa sedihnya tidak lagi dipakai oleh Rasulullah SAW. Ini benda mati, Pak. Mempunyai cinta yang begitu besar kepada Rasulullah SAW. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman, yang bisa langsung merasakan apa yang diberikan oleh Nabi SAW, tentu kita harus menunjukkan rasa cinta juga. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan kepada kita seperti apa sih mencintai Nabi SAW. Contoh seperti apa mencintai Nabi SAW. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang untuk membuktikan bahwasanya dia cinta kepada Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat dikatakan dari Sa'ad bin Mu'ad. Suatu hari Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza amwaluna baina yadaik." Wahai Rasulullah, ini harta saya, semua di depan Anda. Silahkan Anda ambil yang Anda suka, dan silahkan Anda tinggalkan yang Anda suka. Tetapi ketahuilah wahai Rasulullah SAW, kalau Anda justru mengambil harta ini, justru itulah yang paling kami suka. Lain model tes lapangan aja, menawari tapi berharap kada hakun, ya kalau ada orang yang menawari tapi berharapnya apa? Berharapnya kada hakun. Pas ditawari hakun, iya lah baram, ya kalau sudah ditawari hakun, ini ditawari supaya kada hakun. Tapi tidak, Sa'ad bin Mu'ad, kalau Anda ambil ini wahai Rasulullah, justru itu yang akan menjadikan kami paling senang. Dan ketahuilah wahai Nabi SAW, kata Sa'ad bin Mu'ad, bahwasanya kami ini adalah orang yang kalau perang, kata Sa'ad bin Mu'ad, kalau perang kami ini selalu sabar. Dan kami tidak pernah urusannya merasa takut ketika berhadapan dengan musuh. Seandainya wahai Rasulullah, kata Sa'ad bin Mu'ad, dibentangkan di depan kami ini selautan. Lalu Anda menyeberang lautan tersebut, maka saya akan jamin, saya pun akan ikut dengan Anda untuk menyeberang. Dan saya pun menjamin, wahai Rasulullah, tidak ada satupun dari kaum kami yang akan tertinggal untuk tidak mengikuti Anda. Masya Allah. Ini bentuk apa, Pak? Bentuk ketaatan kepada Nabi SAW dan bentuk pengorbanan kepada Rasulullah SAW. Apa yang dikorbankannya? Dalam cerita Sa'ad bin Mu'ad, ini mengorbankan harta untuk Rasul SAW. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Saudara-saudara kita di luar sana mungkin ada yang mengatakan, itu loh sahabat berkorban untuk Rasulullah SAW, harta tidak pakai hitungan. Lalu mereka mengadakan sebuah pesta besar-besaran untuk menyambut kelahiran Nabi SAW dengan mengeluarkan biaya yang begitu banyak. Dalam pikiran mereka cuma satu, Pak, tidak boleh pelit kepada Nabi SAW. Ini urusannya yang seperti itu. Artinya kok berani mereka itu. Kok berani melakukan yang seperti itu? Maka kita akan melakukannya pada saluran mungkin yang lain. Sesuatu yang lain. Apa itu mungkin? Perkara-perkara yang dicintai oleh Nabi SAW. Nabi itu cinta kepada anak yatim. Dekati anak yatim, beri kepada mereka. Jangan pernah merasa pelit dengan anak yatim. Orang-orang miskin atau siapapun yang perlu dengan uluran tangan kita, berikan kepada mereka. Sebagai contohnya, sebagai hikmah, apa yang dilakukan oleh Sa'ad ibn Mu'ad. Karena hari ini tidak mungkin kita akan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini harta saya. Tidak ada lagi Nabi SAW. Kita tidak bakal ketemu dengan Nabi SAW. Tapi bagaimana cara kita untuk meniru Sa'ad ibn Mu'ad? Lakukan kepada perkara-perkara yang dicintai oleh Nabi SAW. Nabi itu cinta apa? Nabi bilang, saya dengan pengasuh anak yatim, hakadha fil jannah. Saya suka ini, kata Nabi, saya suka ini, saya suka ini. Banyak perkara-perkara yang dicintai oleh Nabi. Lakukan perkara yang dicintai oleh Nabi dengan harta-harta kita. Dan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu akan menjadikan kita orang-orang yang termasuk cinta kepada Nabi dengan cinta yang benar. Karena, dikatakan bahwasanya sesungguhnya innal muhib lima yuhibbu yuta'. Orang yang mencintai
itu kepada yang dicintai pasti taat, pasti ingin mengikuti, pasti ingin menyenangkan, ya kan? Mungkin saya pernah pakai contoh, yang masih ingat lah kira-kira istri dulu waktu pertama-pertama ngidam, ingat lah. Yang diminta aneh-aneh enggak? Ya Pak, yang minta aneh-aneh kalau Pak, minta manggis tapi warnanya kuning misalnya, ya kan? Julungi kapul Pak, wah kapul, iya kapul kah namanya? Kan kayak manggis itu. Yang diminta yang aneh-aneh. Kadang-kadang kita ini melihat orang yang minta aneh-aneh ini. Coba hari ini ada orang minta aneh-aneh lawan pian. Kira-kira pian pasti sarik. Tapi kenapa dulu kita tidak marah? Wah, tukarakan ini di mana? Tukarakan apa misalnya? Ya kan di mana? Lain di muka sini Pak, nukarnya Pak. Hendak ketujuh nasi sop. Karena ditukarakan di sopnya di Kuin sana. Kada ulun kada hendak di Kuin. Ya sudah di bawah jembatan. Kada hendak di bawah jembatan. Sop yang di mana? Yang bahari kita makan di Tanjung. Boh, tukar sopnya di Tanjung. Karena ditukarakan ujung-ujungnya kan sambil tetap ditukarakan. Ujung-ujungnya cuma dirasai sedikit sudah ampe. Mau melakukan seperti itu dengan sebab apa? Dengan sebab kita cinta kepada dirinya. Dengan sebab kita cinta kepada anak yang ada dalam perutnya. Kalau lahir kita akan senang dengan anak tersebut. Jangan sampai kayaknya anaknya beliuran ujarnya kalau kada dituruti. Ya Pak. Padahal kada juga ya Pak. Kalau dasar beliuran dia beliuran anaknya. Ya kan? Nah ini seperti ini contoh bahwasanya bentuk orang itu mengaplikasikan cintanya kepada yang dicintai. Nah, Sa'ad bin Mu'adz melakukan seperti itu. Kita punya hikmah daripada kisah Sa'ad bin Mu'adz untuk apa? Untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang lainnya lagi apa? Yang lainnya ada seorang sahabat bernama Abu Dujanah. Abu Dujanah ini ketika terjadi perang Uhud, kaum muslimin ini digempur dengan panah yang Rasulullah ini digempur dengan panah. Karena pada saat itu orang-orang musyrik itu tidak tahu posisi Nabi ada di mana. Yang mereka cari itu Rasulullah SAW. Mereka tidak tahu posisi Rasulullah di sebelah mana. Maka kemudian diciptakanlah sebuah hoax. Hoaxnya apa? Rasulullah terbunuh. Jadi orang-orang musyrik ini teriak-teriak, Rasulullah terbunuh, Muhammad terbunuh, Muhammad terbunuh. Teriak-teriak semua. Sampai ada orang yang mengatakan, tidak, Rasulullah masih hidup. Kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah masih hidup, kira-kira tempatnya Nabi di mana, Pak? Ya beparak lawan orang itu. Langsung digempur lawan panah sebanyak-banyaknya. Tempat yang orang tadi mengatakan Rasulullah masih hidup, berarti di situ kata orang Quraisy tempatnya. Digempur habis-habisan dengan panah. Apa yang dilakukan oleh Abu Dujanah? Abu Dujanah itu meletakkan punggungnya untuk melindungi Nabi SAW agar tidak terkena anak panah. Tahukah istimewanya Abu Dujanah ini? Setiap panah yang masuk ke dalam tubuhnya, sedikit pun dia tidak bergerak. Apa ya Pak? Tadi cucuk lawan jarum aja sudah bergerak-gerak. Ini panah sing banyakan di belakangnya, sedikit pun dia tidak bergerak. Dia takut kalau bergerak nanti ada selahnya yang akan masuk panah itu kepada Nabi SAW. Ini sahabat. Rela berkorban dengan nyawanya. Kita mungkin hari ini tidak dituntut untuk berkorban dengan nyawa kita. Mungkin tidak sampai seperti itu. Tapi jadilah pembela-pembela Nabi SAW. Nanti ada orang yang mencela Rasulullah. Dikatakan oleh orang ini. Ya mudah-mudahan yang mencela mendapatkan hidayah. Tidak. Saya tidak pernah akan mengatakan mereka mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Tidak. Saya akan mengatakan semoga mereka diazab oleh Allah ketika ada orang yang mencela Nabi SAW. Kok baik benar? Dulu itu sahabat kalau ada orang yang mencela Rasulullah, sahabat itu tidak pernah langsung mengatakan, wahai Rasulullah, ini mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Tidak. Tangan sahabat itu langsung berada di kepala pedang. Dan perkataannya cuma satu, da'ni ya Rasulullah, adrib unuqa hadzal munafiq. Izinkan saya Rasulullah, saya akan penggal lehernya. Tidak pernah sahabat mengatakan, jangan dicela Nabi, jangan diejek Nabi. Tidak ada seperti itu sunnah dari mana? Tidak ada. Kita harus marah ketika Nabi SAW itu dicela. Jangan malah yang mencela dibilang, mudah-mudahan yang mencela dapat hidayah. Tidak ada seperti itu. Cari dalam semua kitab hadis. Cari, tunjukkan kepada saya, ada sahabat yang mengatakan, semoga Allah memaafkanmu ketika ada orang yang mencela Rasulullah. Tidak ada. Saya jamin tidak ada. Yang ada kalian akan temukan bahwasanya kalau ada orang yang berbuat sesuatu yang menyakiti Nabi, sahabat itu tangannya berada di kepala pedang untuk dicabut. Karena membela Nabi SAW. Nah ini salah satu pembelaan seseorang kepada Rasul SAW.
Makanya sampai badannya, nyawanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga kejadian seorang wanita dari kalangan Bani Dinar yang anaknya juga suaminya, juga saudara laki-lakinya, juga bapaknya pergi berperang di perang Uhud. Seperti kita tahu bahwasanya di perang Uhud itu kaum muslimin mengalami kekalahan. Lalu apa kemudian yang terjadi? Ketika pasukan itu balik dari medan perang, ada seorang wanita yang 4 orang keluarganya ikut di medan perang ini pun ikut menyambut datangnya pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pikiran kita cuma satu, dia akan tunggu siapa, Pak? Siapa kira-kira yang akan ditunggu? Anak bini lakinya, anaknya, atau saudaranya? Tapi tidak, orang ini, wanita ini mengatakan, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar Rasulullah? Faqalu khaira ya umma fulan. Rasulullah itu baik-baik saja wahai umma fulan. Sudah dipadahi kayak itu, Rasulullah itu baik-baik saja. Maka perempuan ini pun mengatakan, qalat arunihi hatta anzura ilaih. Tunjukkan kepadaku, saya mau lihat sendiri keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditunjukkan kepada wanita tersebut, fa'ushira laha ilaihi hatta idza ra'athu qalat kullu musibatin ba'daka jalal. Setelah dia benar-benar melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Rasulullah itu sudah selamat, maka dia mengatakan, diberitahu oleh orang-orang, wahai fulanah, anakmu, suamimu, bapakmu, saudaramu mati semua di medan perang. Lalu dia mengatakan setelah melihat Nabi SAW, kullu musibatin ba'daka jalal. Semua musibah setelah saya lihat Nabi SAW dalam keadaan hidup, itu adalah mudah, gampang. Semua musibah itu enteng, kata dia. Bayangkan hari itu dia jadi, kalau dia bapaknya hilang berarti jadi anak yatim. Kalau suaminya mati dia jadi janda. Ya, kalau anaknya mati dia jadi sebatang kara. Kalau saudaranya mati dia sudah tidak ada lagi orang yang bisa dia dekati untuk ada di dunia ini tadi. Dalam keadaan seperti itu dia masih mengatakan, musibah yang saya terima tidak ada apa-apanya. Kenapa Pak bisa seperti itu Pak? Karena orang ini cinta kepada Nabi SAW. Nah, maka kita ini seperti apa? Cara kita untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah itu seperti apa? Urwah bin Mas'ud itu pernah datang mendekati Nabi SAW untuk perundingan Hudaybiyah. Setelah balik ke orang-orang Quraisy, Urwah bin Mas'ud mengatakan, saya sudah ketemu dengan raja-raja, saya sudah ketemu dengan kaisar, saya sudah ketemu dengan Kisra, tapi saya tidak pernah tahu ada orang yang dihormati dan dicintai oleh pengikutnya melebihi daripada Muhammad SAW. Kata Urwah bin Mas'ud, kalau Rasulullah SAW itu meludah, ini Urwah bin Mas'ud yang menceritakan, dalam Bukhari hadis ini ada. Kalau Rasulullah itu meludah, tangannya sahabat itu siap untuk menyambut ludahnya Nabi. Kalau beliau ingin berwudu, air wudu itu akan datang ke hadapan beliau. Bahkan kata Urwah bin Mas'ud, sahabatnya seperti mau saling berbunuhan hanya untuk menyiapkan air wudu yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi SAW, banyak sekali sahabat yang langsung akan menuruti atau menyervis Rasulullah SAW. Ini Urwah bin Mas'ud, orang kafir pada saat itu. Dan dia memberikan kesaksian yang seperti ini. Tidak ada orang yang dicintai melebihi daripada Rasulullah SAW, yang dihormati melebihi daripada Rasulullah SAW. Maka ini yang mengajarkan kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seperti apa kiranya kita ini mencintai Nabi. Karena hari ini mungkin kalau mau cinta Nabinya sudah tidak ada. Yang pertama, cintailah amal-amal yang diajarkan oleh Nabi. Yang kedua, jadikan dia itu petunjuk, jadikan dia itu menjadi contoh teladan bagi dalam kehidupan kita. Dalam urusan apa? Dalam segala urusan. Dalam urusan mengatur keluarga, seperti apa Nabi SAW mengatur keluarga? Dalam urusan berbuat baik dengan tetangga, lakukan seperti Nabi SAW melakukannya kepada tetangga-tetangga beliau. Dalam urusan ibadah, lakukan seperti Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang masalah-masalah ibadah. Maka semua perkara lakukan sebagaimana apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apakah harus semuanya dilakukan? Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian.
Artinya kita ini berusaha keras sampai di mana batas kemampuan kita, maka disitulah kita akan melakukannya. Nanti ada orang yang mengatakan, kan dikatakan oleh Allah, fattaqullaha mastata'tum. Iya benar, bertakwalah, lakukan semua, kerjakan yang diperintahkan Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Lain sakahandak kalian, lain semampu kalian. Kalau semampu itu usaha dulu sampai pol. Kalau sekehendak itu bahasa lainnya setayuhnya, ya kalau jujur Pak. Bukan seperti itu, tapi semampu diri-diri kita. Nah ini yang kita dapatkan daripada cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti itu, menjadikan diri beliau sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Hari ini kebanyakan kita cuma contoh mengikut kepada Nabi, cuma sallu kama ra'aitumuni usolli, cuma sholatnya saja yang ikut kepada Nabi, yang lainnya enggak. Nabi itu amanah, orang yang amanah Nabi itu. Tapi kadang-kadang hari ini banyak sekali kaum muslimin yang enggak amanah. Kenal dengan urusan agama, ngaji mereka, tapi tidak amanah. Diberi kepercayaan tidak amanah, diberi kepercayaan khianat. Banyak yang melakukan yang seperti itu. Nabi SAW itu sidq, orangnya jujur. Banyak di antara kaum muslimin mengaku cinta kepada Nabi SAW, tapi suka dusta, suka bohong, dan segala macam perkara-perkara yang dilanggar daripada apa-apa yang ada pada diri Nabi SAW. Maka ketika kita melihat semua ini, kita bisa mengatakan bahwasanya sesungguhnya kebanyakan di antara kita ini cintanya cuma cinta bertepuk sebelah tangan kepada Rasulullah SAW. Ini salah satu hikmah yang bisa kita pelajari dari diri kita. Satu hasil muhasabah pada diri kita berkaitan dengan cinta kita kepada Nabi SAW. Karena yang namanya cinta itu kalau ngomong di mulut enak, tapi kalau dipraktekkan ini yang agak repot. Ini kesimpulan bahwasanya diri kita, keadaan kita adalah menjadi orang-orang yang seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita dan menjadikan kita bisa mewujudkan cinta kita kepada Nabi SAW itu dengan berbagai hal yang disukai oleh Nabi, dan itu akan menjadikan diri kita semakin taat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, biasakan menyebut Rasulullah SAW itu jangan cuma dengan namanya. Kalau Nabi itu mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang bakhil itu, pelit itu kata Nabi, yang namaku disebut tanpa diembel-embeli dengan sholawat. Banyak kita dengar kadang-kadang menyebut Rasulullah SAW itu cuma dengan namanya Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad. Muhammad. Enaknya kalau ngomong ya kalau. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma mengatakan qul, katakan wahai Muhammad. Allah tidak pernah panggil Muhammad. Pian misalnya punya bapak namanya Pian misalnya namanya Abdul Wahid misalnya ya. Terus ulun bepadah lawan Pian. Pak, ujar Abdul Wahid, Pian disuruh kayak ini. Kurang ajar kata ulun ini, Pak. Kurang ajar enggak, Pak? Kurang ajar. Namanya Abdul Wahid, kalau bujur enggak namanya. Tapi kenapa kok dipanggil Abdul Wahid saja kok marah? Bagaimana dengan kita memanggil Nabi SAW? Katakan dengan salawat, katakan dengan embel-embel yang lain, katakan dengan Rasulullah, katakan dengan Nabiullah. Ini ajaran kepada kita. Jangan cuma qul, katakan wahai Muhammad SAW. Seperti itu seharusnya ada doa untuk beliau. Dan sekali lagi Pak, yang namanya salawat jangan kecepatan. Baca salawat itu semuanya sallallahu alaihi wasallam. Bacanya seperti itu. Jangan dicepat-cepatkan, jangan. Karena salawat itu doa. Doa itu tidak akan pernah diterima oleh Allah kalau doa itu diucapkan dengan tergesa-gesa. Nah ini kira-kira hikmah dari beberapa cerita berkaitan dengan cinta kepada Nabi SAW. Maka kita menginginkan seperti itulah kita akan mencintai Rasulullah SAW. أقول قولي هذا والحق عند الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.